Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di Bola Nusantara. Kali ini reaksi yang akan saya bawakan adalah soal AFF lagi. AFF lagi. Oh ya pemirsa, tidak lupa kami akan selalu mendoakan agar Anda selalu dalam keadaan yang sehat sehingga Anda bisa menjalani rutinitas setiap hari. Ketika AFF menampilkan atau setelah mempromosikan suatu hadiah ketika dalam gelaran ajang sepak bola ya, tentunya itu sudah menjadi suatu keputusan mutlak di mana hadiah akan dikasihkan kepada para pemenang, dan otomatis hadiah itu juga akan diwujudkan berupa barang, berupa uang atau dan sebagainya dalam jumlah tertentu. Tapi ketika suatu gelaran sudah dimulai dan semifinal sudah akan dilakukan, ternyata ada perubahan soal hadiah, di mana hadiah itu akan dipotong. Wah, memangnya Idul Korban dipotong? Bagaimana AFF ini? Hancur dah, bubar. Ada hadiah kok dipotong. Mari kita ikuti bersama. AFF memanas. Thailand dan Vietnam murka akibat pemotongan hadiah juara Piala AFF 2024. Hai, namun sebelum lanjut klik dulu tombol subscribe yang gratis itu. Kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari langsung kita bahas. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, ASEAN Football Federation atau AFF, menjadi sorotan tajam pagi ini setelah kabar mengejutkan tentang pemotongan hadiah untuk Piala AFF 2024 beredar luas. Keputusan kontroversial ini memicu gelombang kritik dari negara-negara kuat seperti Thailand dan Vietnam, yang menilai langkah ini sangat merugikan. Thailand dan Vietnam geram. Thailand dan Vietnam, dua raksasa sepak bola Asia Tenggara yang dikenal dengan prestasi gemilang di berbagai turnamen regional, melayangkan protes keras kepada AFF. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya terhadap keputusan ini. Dalam konferensi pers pagi tadi, ia menegaskan bahwa Thailand tidak akan menerima pengurangan hadiah yang telah disepakati sebelumnya. Keputusan ini tidak bisa diterima. Ini sudah melanggar komitmen yang telah dibuat sejak awal turnamen, ujar Madam Pang dengan nada tegas. Ia bahkan mengancam akan menarik Thailand dari kejuaraan AFF jika permintaan mereka untuk mengembalikan hadiah ke angka awal tidak dipenuhi. Pemotongan hadiah ini diduga terjadi akibat menurunnya jumlah sponsor AFF. Isu ini semakin memanas di tengah rumor yang menyebutkan bahwa Indonesia, salah satu negara dengan basis penggemar terbesar di Asia Tenggara, sedang mempertimbangkan untuk keluar dari AFF. Kehilangan Indonesia dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan sponsor besar menarik diri dari kejuaraan tahun ini. Sebelumnya, AFF telah menjanjikan hadiah sebesar $300.000 AS, sekitar 4,76 miliar rupiah, untuk juara dan $100.000 AS, sekitar 1,5 miliar rupiah, untuk runner-up. Namun, akibat krisis sponsor, hadiah tersebut dilaporkan mengalami pemotongan drastis menjadi hanya $200.000 AS, sekitar 3 miliar rupiah, untuk juara pertama dan $50.000 AS, sekitar 775 juta rupiah, untuk runner-up. Reaksi dari negara-negara lain, selain Thailand, Vietnam juga turut mengungkapkan kekecewaannya terhadap situasi ini. Meskipun tidak ada ancaman walkout seperti yang disampaikan oleh Thailand, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, menilai bahwa keputusan ini mencerminkan kurangnya profesionalisme AFF dalam mengelola turnamen sebesar Piala AFF. Singapura dan Filipina, dua negara semifinalis lainnya, lebih memilih untuk bersikap tenang meskipun kabarnya mereka juga mendukung protes yang diajukan oleh Thailand dan Vietnam. Kedua negara tersebut berharap AFF segera memberikan klarifikasi resmi dan mencari solusi terbaik untuk masalah ini. Kritik terhadap manajemen AFF. Keputusan pemotongan hadiah ini kembali menyoroti masalah manajemen di tubuh AFF. Banyak pihak menilai bahwa AFF gagal dalam menjaga stabilitas keuangan turnamen. Kiranya lomba tarkam sepak bola antar kampung itu nggak ada istilahnya penarikan atau pemotongan hadiah. Wah, ini kelas antar negara loh, meskipun cuma Asia Tenggara. Kalau sudah kata orang Jawa itu celometan ya,
apa yang sudah disepakati, hadiah yang sudah disepakati bersama, itu ternyata ketika sudah memasuki semifinal ataupun final, itu ternyata ada pengurangan atau pemotongan hadiah. Ya jelas gak mau lah para semifinalis itu, meskipun dia bodoh-bodoh banget ya gak mau, mana ada hadiah dipotong. Wah, payah AFF, bubar saja AFF ya, bentuk federasi lain yang lebih up to date. Setuju? Kita lanjutkan lagi. Terutama di tengah meningkatnya popularitas sepak bola di Asia Tenggara, penurunan jumlah sponsor dianggap sebagai tanda bahwa AFF perlu berbenah untuk menjaga kepercayaan para mitra bisnis dan negara-negara anggota. Beberapa pengamat sepak bola menyarankan agar AFF segera mencari jalan keluar dengan menggandeng lebih banyak sponsor baru atau meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana turnamen. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara-negara anggota, termasuk Indonesia, yang menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan turnamen ini. Masa depan Piala AFF 2024. Dengan situasi yang semakin memanas, masa depan Piala AFF 2024 berada di ujung tanduk. Jika AFF gagal meredakan ketegangan ini, bukan tidak mungkin kejuaraan tahun ini akan diwarnai dengan aksi walkout atau bahkan pembatalan pertandingan. Para penggemar sepak bola di Asia Tenggara kini hanya bisa berharap AFF segera mengambil langkah bijak untuk menyelesaikan masalah ini. Piala AFF bukan hanya sekadar turnamen, tetapi juga simbol persatuan dan semangat kompetisi di kawasan Asia Tenggara. Apakah AFF mampu mengatasi krisis ini dan mengembalikan kepercayaan dari negara-negara anggota? Ataukah kejuaraan tahun ini akan menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah? Hanya waktu yang akan menjawab. Jadwal semifinal dan harapan juara. Di tengah kontroversi ini, babak semifinal Piala AFF 2024 tetap berlangsung sesuai jadwal. Thailand dijadwalkan akan menghadapi Filipina, sementara Vietnam akan bertemu Singapura. Keempat tim ini tengah mempersiapkan diri untuk bertarung demi memperebutkan tiket ke final dan kesempatan meraih gelar juara. Meskipun menghadapi tekanan besar akibat isu hadiah, para pemain dan pelatih dari setiap tim berusaha untuk tetap fokus pada pertandingan. Mereka berharap situasi ini tidak akan memengaruhi semangat juang para pemain di lapangan. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut netizen ya, salah satu komentator ya, yang komen pada channel YouTube saya maksudnya, itu mengatakan, sejak digelarnya Piala AFF yang dulu pertama bernama Tiger Cup, kemudian Toyo Cup, kemudian apalagi AFF, kemudian sekarang berubah lagi Asian Cup. Wah, mulai awal sampai sekarang nggak bener itu. Selalu disusupi mafia, atau mungkin si pengelola sendiri itu mafianya, bukan disusupi lagi, memang dikelola oleh para mafia. Sehingga apa? Banyak negara-negara yang dirugikan dan dipecundangi. Contohnya kita, Timnas Indonesia. Mana pernah kita tidak pernah dicurangi. Sepengetahuan saya, semenjak saya seneng nonton sepak bola, mungkin Anda juga bisa berprasangka seperti itu, kapan kita nggak pernah dicurangi? Coba Anda berkomentar. Kami akan berusaha untuk membalas komen Anda. Kita satukan padu ya, seperti semboyan Kapten Timnas Indonesia, Jahit Ses. Kita ini satu saudara. Jadi fanatik Timnas Indonesia itu satu saudara. Ketika satu sakit, semua akan sakit. Ketika kita senang, semua akan merasa senang. Nah itulah. Jadi marilah kita bangun negara Indonesia ini, contohnya dengan persepak bolaan ya, harus maju, diawali dengan para supporter fanatiknya yang mendukung timnasnya untuk maju. Kita jangan mau dibodoh-bodohi lagi. Oke? Itulah para pemirsa yang bisa saya sajikan kali ini. Semoga Anda bisa terhibur, dan ingat, jaga kesehatan Anda selalu. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.